Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, ini yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman ya. Pi Network sudah memberikan klarifikasinya perihal berita-berita katanya token Pi listing di exchanger dan di marketplace ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada informasinya ya. Kalian silahkan cek sendiri di Twitternya Pi Network ya guys ya. Di sini ada nih Pi Network press release on authorized token listing. Oke ya teman-teman ya, di sini sudah ada ya. Ada di sini guys. Nih kita lihat ya, kita buka bersama-sama ya teman-teman ya. Apa isi dari informasi tersebut guys? Oke ya. Jadi hari ini 4 jam yang lalu sudah ada updatean dari core team ya. Adanya di Twitternya Pi Network. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman ya di websitenya Pi Network guys. Pi ada di mainnet tertutup. Jaringan Pi tidak berafiliasi dengan dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun. Oke ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada pengumumannya ya guys ya. Alamat jaringan Pi daftar token tidak sah. Nah, artinya teman-teman ya, token-token Pi yang ada di exchanger itu seperti ada di Huobi, ada di Bitmart, ada di SuperX, ada di Atlantis, itu semua tidak sah ya dan bukan berasal dari core team guys. Oke ya. Oke, di sini jaringan memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang daftar token yang tidak sah dan periode intermediate mainnet terlampir. Klik di sini untuk tanya jawab mainnet tertutup yang dibuat oleh tim jaringan Pi. Oke ya. Oke, di sini California 6 Januari 2023 ya. Pi Network salah satu komunitas berbasis blockchain terbesar di dunia dengan lebih dari 35 juta anggota aktif. Oke ya teman-teman ya. Jadi komunitas Pi Network kita ini sudah besar ya, karena informasinya di sini anggota kita itu paling terbesar ya dengan anggota 35 juta anggota aktif ya. Lebih dari 35 juta. Bayangkan coba teman-teman. Bagaimana exchanger itu tidak tertarik dengan Pi Network untuk melisting di exchangernya ya, karena komunitasnya ini besar sekali ya teman-teman ya. Binance saja komunitasnya hanya ada 15 juta ya, sedangkan Pi Network ada lebih dari 35 juta anggota aktif. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kemudian ada terusannya di sini ya, tidak menyetujui keputusan tidak sah yang dibuat oleh semua bursa tertentu untuk mencantumkan token yang mengaku sebagai Pi atau beberapa turunan yang diklaim dari Pi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi core team tidak menyetujui ya atau tidak sah ya kalau ada token yang mencantumkan atau mengaku sebagai Pi atau turunan dari Pi. Nah, ini ya teman-teman ya, kan banyak sekali sekarang ini ada Pi Bridge, ada macam-macam ya teman-teman ya, macam-macam sekarang ini. Nah, itu semua bukan berasal dari core team. Oke ya, clear ya di sini ya teman-teman ya. Untuk klarifikasi lebih lanjut, jaringan Pi tidak memiliki hubungan dengan salah satu pertukaran ini. Oke, di sini disebutkan core team atau Pi Network tidak ada hubungan dengan bursa manapun. Oke ya. Yang bertindak tanpa persetujuan otoritas atau keterlibatan jaringan. Selanjutnya, produk ini perdagangan di bursa ini bukanlah token Pi asli. Oke. Jadi yang ada di exchanger itu ya teman-teman ya, bukan Pi yang kita mining. Oke ya. Kemudian di sini Pi Network merilis bab white paper yang diperbarui pada Desember 2021 bersamaan dengan peluncuran mainnet tertutupnya. Oke, silahkan dibaca lagi ya teman-teman ya di sini ya, bab white paper ya yang diperbaharui. Pendahulu dari tujuan akhir jaringan dari mainnet terbuka sepanjang periode mainnet tertutup interim ini, Pi mainnet aktif. Meskipun dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan, firewall memastikan tidak ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto tanpa otorisasi eksplisit dari jaringan. Oke ya teman-teman. Dengan demikian, desain mainnet tertutup membuat daftar atau pertukaran Pi apapun secara teknis tidak mungkin dilakukan. Oke ya.
Karena pertukaran dengan kripto manapun guys itu tidak ada ya teman-teman ya, karena kita masih berada di fase mainnet tertutup bro. Kemudian tidak hanya itu, merupakan pelanggaran terhadap kebijakan jaringan, tetapi juga tidak benar untuk membeli beberapa bentuk IOU atau turunan lainnya sebagai token Pi asli dari blockchain layer 1 Pi itu sendiri. Oke ya teman-teman ya. Di sini ada keterangannya nih. Tetapi juga tidak benar untuk membeli beberapa bentuk IOU. Oke, core team tidak memperbolehkan ya teman-teman ya, karena itu terlalu berisiko. Kemudian minggu lalu menyusul laporan daftar tidak resmi tersebut, Pi Network merilis pernyataan yang menyarankan komunitasnya untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa ini dan terus berkomunikasi langsung dengan komunitas Pi melalui saluran resminya. Saluran resminya bisa melalui Twitter ya, bisa melalui Telegram ya teman-teman. Didirikan pada Desember 2018 oleh tim inovator awal dalam blockchain dan teknologi perilaku dari Stanford University. Pi Network adalah sistem aplikasi pihak ketiga berbasis utilitas yang digunakan pada platform web seluler dengan distribusi token yang tersebar luas. Sejak awal, komunitas yang anggotanya dikenal sebagai pelopor atau perintis telah berkembang menjadi 35 juta lebih dari 230 negara atau wilayah. Oke ya. Desain inovatif yang unik dari periode jaringan tertutup Pi adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan, komunitas dan perintis individu. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas: migrasi KYC atau mainnet massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Oke ya teman-teman ya. Sekarang ini core team masih berfokus pada KYC ya teman-teman ya, pada KYC massal ya. Kemudian pembangunan utilitas ekosistem. Oke, clear nyampe sini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada berita dimanapun ya di luaran sana, entah itu di bursa ini, di bursa A, di bursa B, di bursa C ya teman-teman, itu semua tidak diperbenarkan dan tidak core team tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian ya. Kemudian keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet, di mana firewall akan dihapus untuk memungkinkan konektivitas eksternal. Oke ya. Nanti ketika akan open mainnet ya teman-teman ya, firewall ini akan dihapus untuk memungkinkan konektivitas eksternal. Nah baru setelah itu kita akan open mainnet bro. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi menepi.com. Oke ya, kalian silahkan kunjungi websitenya guys. Oke, di bawahnya ada keterangan tentang jaringan Pi ya teman-teman ya. Di sini ada keterangannya, Pi memberikan janji sebenarnya dari blockchain, komunitas besar dan terbuka yang didukung oleh cryptocurrency yang paling banyak didistribusikan di dunia, yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang dan pengembang. Didirikan pada tahun 2018 oleh tim inovator awal dalam blockchain dan komputasi sosial dengan gelar PhD dari Stanford University. Oke, kemudian di sini Pi Network adalah ekosistem berbasis utilitas untuk aplikasi pihak ketiga pada platform web seluler dengan distribusi token yang tersebar luas, bukan terkonsentrasi ya. Platform blockchain menawarkan pendekatan penambangan mobile first dengan biaya finansial yang rendah dan jejak lingkungan yang ringan. Di dalam kripto ruang angkasa, komunitas membanggakan 35 juta anggota lebih ya, yang terlibat dari 230 negara atau wilayah. Oke guys, oke ya teman-teman. Jadi ini informasinya ya teman-teman ya, informasi resminya ada di Twitternya Pi Network. Silahkan kalian cek di Twitternya Pi Network guys. Oke ya. Oke, tetap berhati-hati ya. Tetap berhati-hati, jangan sampai tertipu, jangan sampai terbodohi guys. Oke ya. Ini aja dulu informasinya guys. Jangan lupa diklik petirnya, jangan sampai telat-telat guys. Rugi kalian kalau sampai telat ya teman-teman ya.
Oke, itu aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.